Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Today's topic is about verb. I am Miss Marianti. Kita hari ini akan membahas mengenai kata kerja dalam bahasa Inggris. Oke, here we go. Next, kita akan membahas mengenai introduction, yaitu pengenalan awal mengenai kata kerja. Oke, yang pertama, verb is a king in English. Jadi kata kerja merupakan rajanya dari bahasa Inggris. Kenapa rajanya? You can make a one word sentence with a verb. Jadi kamu bisa membuat satu kalimat yang ada satu kata saja dengan sebuah kata kerja. Contohnya stop. Jadi kamu bisa membuat kalimat hanya menggunakan satu kata kerja saja. Nah, di sini kalimat perintah ya, imperatif. Nah, ini maknanya berhenti. Jadi, tidak masalah satu kata di dalam satu kalimat. Next, a verb always has a subject. Jadi, kata kerja selalu memiliki satu buah subjek. Jadi, satu buah pelaku ya. In the sentence, jadi di dalam kalimat ini, John speaks English. Nah, di sini adalah John. John adalah merupakan subjek. Kemudian speaks ini adalah verb satu yang ada s atau is. Oke. Selanjutnya, almost all the verb change in the form. Jadi hampir semua kata kerja ada perubahan dalam bentuknya. Contohnya di sini, the verb to work have 5 forms. Jadi kata kerja untuk work, untuk bekerja, ada 5 bentuk dia. Seperti to work, ini to infinitive ya. Jadi bisa menggunakan to work, kemudian work verb 1. Works menggunakan S, ini untuk yang present verb ya. Kemudian ini bisa verb 2, bisa verb 3, ini bisa past verb atau past participle verb, dan working verbing. Nah, di sini kalau kita lihat ada 5 macam cara merubah satu kata kerja. Next, kita akan membahas mengenai kind of verb, jenis dari kata kerja. Nah, jenis yang pertama yaitu action verb, kata kerja aksi. Kita lihat dulu ya. Action verb explain what the subject of the sentence is doing or has done. Jadi kata kerja aksi ini menjelaskan apa yang dikerjakan oleh subject of the sentence, pelaku dari kalimat. Jadi pelaku dari kalimat mengerjakan sesuatu ataupun sudah dia kerjakan. Di sini ada 2 tipe dari action verb, yaitu transitive verb dan intransitive verb. Kita bahas yang transitive dulu ya. Nah, transitive verb, action verb show what the subject is doing to another object and use direct object. Jadi, transitive verb ini merupakan kata kerja aksi yang menunjukkan bahwa suatu subjek, yaitu pelaku, melakukan sesuatu terhadap objek lainnya, dan transitive verb tersebut menggunakan objek langsung. Oke. Apa itu objek langsung? Jadi objek langsung itu bisa kita jawab dalam pertanyaan soal menggunakan question word-nya. Jadi pertanyaannya yaitu menggunakan what ataupun menggunakan who. Nah, what ini untuk benda, sedangkan who untuk orang. Kita lihat contoh ya. Mr. Edo painted the fence. Nah, di sini kita lihat painted ini merupakan transitive verb. Kenapa? Ada objek langsung di depan painted verb, yaitu fence. Fence ini adalah pagar ya. Nah, ketika dibuat kalimat soal bisa menggunakan what. Jadi what did he paint? Apa yang dia cat. Nah, what ini tertuju pada objek langsung yaitu benda. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, Mrs. Sri choose me to be her best friend. Nah, di sini choose di sini merupakan transitive verb. Kenapa? Karena ada objek langsung yaitu me. Nah, dia menggunakan who ketika membuat kalimat soal. Who did he choose? Nah, who did she choose? Di sini karena dia bertanya orang, maka kita bisa menggunakan who untuk kalimat pertanyaan yang menggunakan transitive verb. Selanjutnya, tipe yang kedua yaitu intransitive verb.
Nah, intransitive verb ini verb yang describe, yang menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu dari sebuah subjek dari kalimat yang dia kerjakan. Jadi, kata kerja ini yang transitif itu hanya mendeskripsikan sesuatu terhadap subjek dari sebuah kalimat yang kalimat tersebut kerjakan. Kemudian transitive verb itu tidak butuh objek langsung, jadi tidak perlu kita letakkan objek langsung. Nah, di sini kita lihat contoh ya. Michael smiled with relief. Nah, smile ini merupakan intransitive verb. Kenapa? Karena dia tidak perlu objek. Jadi langsung saja keterangan setelah kata-kata smiled. Nah, ini mendeskripsikan kondisi, yaitu tersenyum. Selanjutnya, Charles swam in the pool. Nah, di sini sama juga ya, swam intransitive verb, jadi kata kerja yang tidak perlu objek langsung. Jadi langsung letakkan kata keterangan tempat, in the pool. Jadi ini dianggap intransitive verb. Nah, contoh yang ketiga, two shoes fell in the lake. Nah, fell ini jatuh ya ke dalam danau. Nah, jatuh tidak perlu objek, maka ini dianggap transitive verb. Jadi langsung saja letakkan kata keterangan tempatnya. Next, yang kedua, state verb. State verb ini kalau kita bahas menjelaskan atau memberikan ide dari existence. Jadi keberadaan suatu ide di dalam kalimat dan kondisi. Jadi state verb ini menjelaskan keberadaan suatu ide terhadap sentence, terhadap kalimat, dan kondisi dari subjek tersebut. We do not use the continuous tense. Nah, jadi untuk state verb ini tidak ada pola continuous. Continuous itu yaitu verb ing. Tidak bisa kita verb ing-kan untuk state verb. State verb generally fall into 4 groups. Jadi state verb itu jatuhnya itu kalau kita klasifikasikan ada 4 grup dia. Yang pertama, emotion. Jadi mengenai emosi ataupun perasaan seperti love, hate, want, need. Nah, di sini kata kerja emotion ini tidak perlu menambahkan continuous tense, tidak perlu menambahkan ing di akhir kata. Kemudian possessions, jadi kepunyaan seperti have, own, want, belong. Nah, kata-kata ini termasuk state verb yang tidak perlu kita letakkan ing walaupun sedang terjadi. Jadi tetap verb 1. Kemudian sense. Sense ini indera ya. Nah, panca indera kita seperti see, hear, smell, seems. Nah, kata kerja seperti ini dari panca indera tidak perlu kita ingkan, jadi langsung verb 1 ataupun kita verb 2 kan, langsung kita penambahan ed tidak masalah. Kemudian yang keempat, thought, yaitu tentang pikiran ya. Jadi hasil dari pemikiran seperti know, believe, remember. Nah, kata-kata kerja ini tidak boleh kita verb ingkan, jadi langsung saja verb 1 ataupun verb 2. Example, I hate vegetable. Nah, di sini hate tentang existence, jadi keberadaan dari suatu ide dan kondisi dari si subjek yaitu benci dia ya. Nah, silakan letakkan hate, tidak perlu kita pakai ing walaupun sedang terjadi. Contoh yang kedua, she knows everything. Nah, knows di sini merupakan hasil pikiran ya. Nah, jadi keberadaan dari hasil pikiran dan kondisi dia ketahui tentang segala sesuatu. Nah, di sini juga sama, tidak boleh kita knowing. Jadi salah. Jadi langsung pakai verb 1 ataupun pakai verb 2 tidak masalah, tergantung dengan kondisi kalimat. Demikianlah materi mengenai verb pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar di kolom komentar di bagian YouTube ini ataupun di Google Classroom kita. Nah, where to the next? Jadi selanjutnya
Silakan jawab soal mengenai verb, ada 5 soal di bagian Google Classroom kita. Semoga sukses ya. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.